Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha ustazah semuanya. Apa kabarnya anak ustazah semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya nak, makan yang bergizi dan tak lupa sholat 5 waktunya, serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6D, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang kita belajar tentang muatan IPS. Globalisasi menyebabkan masyarakat dunia menjalin kerjasama di berbagai bidang. Nah, termasuk olahraga. Nah, salah satu kerjasama di bidang olahraga antar negara adalah Asian Games. Nah, Asian Games ini diadakan setiap 4 tahun sekali oleh negara-negara di benua Asia. Untuk mempublikasikan kegiatan tersebut, biasanya dipasang poster, baliho, ataupun reklame lain di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Kalian sudah mempelajari ASEAN, antara lain bentuk kerjasama serta peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Lalu, apa saja faktor pendorong kerjasama ASEAN? Nah, yang pertama, perbedaan sumber daya alam, di mana negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi. Nah, ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau negara tersebut. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki ideologi Pancasila. Negara anggota ASEAN memiliki ideologi yang berbeda dengan Indonesia. Namun, negara tersebut dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Nah, kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan tiap negara berbeda. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara yang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya kurang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan, di antaranya 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif. Nah, berguna untuk meningkatkan hasil pertanian dan industri. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional. Kerjasama antar negara ASEAN juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Lalu, dapat meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor, dan semakin luasnya pasar internasional. Kemudian, pemenuhan kebutuhan dalam negeri tercukupi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ASEAN. Sekarang kita akan belajar tentang muatan SBDP.
Anak-anak ustazah, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan contoh apa ya? Ayo coba ingat pembelajaran yang lalu. Iya benar, ini merupakan contoh brosur. Lalu, apa itu brosur? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu brosur? Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat brosur? Kalian dapat membuat brosur dengan cara yang pertama, siapkan rancangan brosur. Yang kedua, carilah gambar atau foto untuk melengkapi brosur agar lebih menarik. Yang ketiga, tulislah kalimat ajakan. Sekarang kita akan belajar muatan PPKN. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Contoh barang buatan Indonesia adalah batik. Dan bukan hanya batik buatan Indonesia, salah satunya juga ada makanan tradisional dari Indonesia yang harus kita cintai. Nah, ini merupakan berbagai macam bentuk kuliner atau makanan yang ada di Indonesia. Sangat lezat bukan anak-anak ustazah? Jadi, kita harus mencintai produk dalam Indonesia karena kita bangga menjadi penduduk Indonesia. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Menyajikan informasi teks eksplanasi menggunakan gambar besari. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, kita harus memperhatikan topik teks eksplanasi tersebut. Kemudian, kita harus memperhatikan ide pokok setiap paragraf dalam teks. Kemudian, kita harus memperhatikan kata kuncinya setiap paragraf berdasarkan ide pokok. Lalu, kita harus memperhatikan gambar yang sesuai dengan kata kunci. Dan perhatikan urutan gambar sesuai urutan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, cukup sekian dulu ya video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.